Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita dapat menjalani aktivitas kita. Kita selalu diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah, sehingga kita dapat menjalani aktivitas dan beribadah kepada Allah seperti biasa. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat hari ini. Oke, pada pagi hari ini bersama saya Akram Qurtubi Nafis di kota Kairo di Mesir ini, berdasarkan request permintaan atau request dari para teman-teman sekalian, bahwasanya meminta saya untuk menerbitkan video-video tentang baik itu kajian maupun aktivitas lainnya. Maka pada pagi hari ini saya akan membahas tentang satu, dan ini video pertama kali saya akan membahas tentang kunci dalam kehidupan. Jadi kunci dalam kehidupan yang paling pertama saya bahas adalah hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu? Pertama, kita bakalan bisa beriman ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu bisa lebih mulia daripada malaikat ketika dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tetapi ketika dia tidak bisa mengendalikan dan bahkan terbawa oleh hawa nafsunya, maka dia bakal bisa lebih hina daripada hewan. Maka hawa nafsu manusia itu selalu turun naik. Manusia itu selalu turun naik. Yazidu wa yangkus, yazidu bi ta'ah wa yangkusu bil maksiyah. Dan sekarang pertanyaannya, ada berapa sih hawa nafsu dalam diri manusia? Maka pada pagi hari ini ana bakalan bahas tentang hawa nafsu yang terdapat pada dalam diri manusia. Adapun hawa nafsu pada diri manusia itu ada 7 macam. Dari nafsu yang paling rendah, yang paling pertama itu adalah nafsul ammarah. Kemudian ada lagi disusul dengan nafsul lawamah, ada lagi nafsul radiyah, nafsul mardiyah, mulhimah, kemudian ada mutmainnah, ada kamilah. Ada 7. Tetapi dari 7 definisi definisi nafsu di sini, mayoritas ulama itu bersepakat untuk meringkas nafsu ini terbagi menjadi 3 macam. Jadi pada pagi hari ini ana bakal membahas nafsu-nafsu, macam-macam nafsu itu yang ada 3. Yang pertama, nafsul ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Yang harus kita perhatikan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa. Kalimat nafsu di sini didahului oleh lafaz inna. Innan nafsa, sungguh nafsu itu la ammaratun. La-nya lamu taukid, kemudian ammarah ala wazni sifal musyabah bismil fa'il, artinya benar-benar bakalan menjerumuskan manusia, bakalan membawa manusia dan bakalan mengajak manusia. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar mengajak manusia bisu, kepada kejelekan. Maka orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya pasti selalu diajak kejelekan. Kejelekan ini apa? Kejelekan itu mencakup semua kejelekan, baik itu kejelekan lahiriah ataupun batiniah. Baik yang lahiriah seperti yang kita tahu, baik itu berupa itu penculikan, kemudian pelecehan seksual, kemudian semua pencurian itu ketika dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka di sini hawa nafsu yang pertama adalah nafsul ammarah, artinya nafsu yang selalu membawa manusia kepada kejelekan. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Terkadang kita suka bertanya, kok ana sukanya buat yang jelek, kok ana sukanya berbuat maksiat? Terkadang ada orang yang bilang, oh mungkin udah takdir ana ini menjadi orang yang jelek, mungkin takdir ana ini dilahirkan pendosa, atau mungkin karena bapak saya goblok maka saya ikut goblok, atau mungkin kamu mau wajar karena bapak kamu pinter, anaknya juga pinter. Semua itu tidak. Semua anggapan seperti itu dianggap salah. Kenapa? Jadi dalam diri kita, dalam kehidupan manusia, itu ada yang namanya takdir. Semua orang percaya takdir, dan takdir itu sudah dituliskan. Dan dulu ada beberapa ulama yang mendebatkan takdir itu apa ada atau tidak, bahkan dijadikan debatan oleh non-Islam. Dan dulu ada beberapa ulama yang mendebatkan takdir itu apa ada atau tidak, bahkan dijadikan debatan oleh non-Islam. Takdir itu ada atau tidak?
Maka di sini kita bahas, ada ulama asal Damaskus mengarang kitab dengan judul Al-insanu bainal musayyar wal mukhayyar. Kehidupan manusia itu antara musayyar yang sudah dijalankan dan yang kedua itu mukhayyar. Dan terkadang kita dihadapkan oleh pilihan. Maka jalan hidup kita itu selamanya pasti akan dihadapkan oleh pilihan. Contoh yang musayyar, takdir manusia yang sudah dijalankan oleh Allah dan tidak bisa dirubah. Itu contohnya kita lahir. Kita ketika lahir tidak ada seorang pun yang merequest ketika kita lahir, oh anak pengen lahir dalam keadaan laki-laki, anak pengen dilahirin dalam keadaan perempuan, anak pengennya putih, anak pengennya tinggi, anak pengennya pendek. Tidak ada. Semua itu sudah ketetapan dan musayyar. Kamu lahir di Jakarta, kamu lahir di Bogor, itu ketetapan dari Allah dan tidak bisa dirubah. Ini namanya takdir musayyar, sudah dijalankan. Tetapi yang kedua itu ada yang namanya mukhayyar. Ada kalanya kita bakal dihadapkan oleh pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dalam kehidupan ada yang namanya baik, ada yang namanya buruk. Ketika kita ingin menjadi baik itu pilihan. Ketika seorang pemabuk ya, kita ambil contoh seorang pemabuk. Sebelum dia minum khamar dan dikategorikan dalam golongan orang-orang pemabuk, dia dihadapkan pilihan. Kamu mau jadi orang baik atau mau jadi orang buruk? Ketika kamu minum khamar maka kamu bakal masuk dalam kategori pemabuk, otomatis bakal menjadi buruk. Tetapi kamu dihadapkan pilihan pengen ninggalin minuman itu atau enggak. Maka ketika kamu meninggalkan minuman itu maka kamu tidak akan dikategorikan pemabuk dan kamu menjadi golongan orang-orang yang baik. Maka itu adalah pilihan. Maka tergantung kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus memaksa diri. Harus digarisbawahi ini saya tekankan, bahwasanya ketika kita pengen berbuat baik, kita harus memaksa diri. Kita pengen sholat tepat waktu 5 waktu, yang diwajibkan 5 waktu, kita harus memaksa diri. Kita pengen pinter, kita belajar, kita harus memaksa diri. Kita pengen ibadah, puasa dan segala macam, semuanya harus dipaksa. Loh bagaimana nanti katanya syarat ibadah itu harus ikhlas. Kalau ibadah nggak ikhlas katanya nggak diterima. Tekankan ini, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ketika kalian hanya membicarakan menyibukkan diri dalam urusan ikhlas atau tidaknya beribadah, maka kamu secara tidak langsung sukarela masuk neraka. Maka semuanya harus dipaksa. Dengan paksaan akan menjadi kebiasaan yang luar biasa. Ketika kita sudah melakukan hal kebiasaan dan menjadi adat dalam diri kita, maka ketika kita tidak melakukan itu, kita bakalan merasa kehilangan. Maka nafsu yang kedua itu adalah nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu artinya nafsu di mana di saat diri kita itu kurang, merasa kurang. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh aku ini orang yang menyesal nanti di hari kiamat. Itu wala uqsimu bin nafsil lawamah. Itu banyak nanti di hari kiamat ada orang-orang yang menyesali dirinya kenapa dia itu tidak berbuat baik. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Itu orang yang bakal menyesali di hari kiamat nanti, kenapa saya di dunia tidak sedekah, kenapa saya di dunia tidak melakukan sholat. Maka ketika itu harus ada paksaan dari awal diri kita. Maka yang pertama itu paksaan, maka nanti akan timbul kebiasaan yang luar biasa. Adapun nafsul lawamah itu rasa diri kurang, ya ketika kita beribadah sholat 5 waktu, kita sudah memaksa sholat 5 waktu, kita bakalan timbul dalam hati kita, dalam pikiran kita, kenapa saya hanya melaksanakan sholat 5 waktu, sedangkan Allah sudah menyunahkan ada sholat qobliyah, ada ba'diyah, atau bahkan ada dalam Al-Quran wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah sudah menganjurkan, mengajak kepada umat Muhammad untuk melakukan yang namanya sholat tahajud, nafilatal lak, walaupun sunnah, tetapi Allah sudah menyiapkan maqama mahmuda. Kenapa tidak kita lakukan? Ketika kita sudah sholat, ketika kita sudah puasa 30 hari Ramadan, Allah sudah menyunahkan ada yang namanya puasa sunnah Senin Kamis yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul. Kenapa kita tidak melakukan itu? Maka akan timbul dalam diri kita itu. Kemudian ketika kita sudah melakukan nafsul lawamah, sudah sampai pada nafsul lawamah, kemudian kita tenang dalam beribadah, maka kita di situ bakal naik tingkat kepada nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Nafsul mutmainnah adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
yaitu nafsul lawamah adalah orang yang sudah merasa tenang, hatinya selalu beribadah, selalu ingat dengan apa yang dilakukannya, dan itu melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan dalam dirinya hanya pikir itu. Maka selalu saya itu sangat suka dengan kata-katanya Sayyidina Ali. Beliau pernah berkata, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, tetapi kerjakan juga urusan akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Maka kita harus benar-benar ketika kita kita tahu bahwasanya kita bakal hidup selamanya, maka kita bakalan mempersiapkan diri bekal diri kita untuk hidup di dunia yang banyak. Ketika kita tahu hidup selama nih, bakalan lama hidup di dunia, pasti bakal membutuhkan bekal yang banyak, pasti kita mempersiapkan. Tapi ketika kita tahu besok bakalan mati, kemudian kita belum mempersiapkan apa-apa, maka kita itu bakalan beribadah sekuat-kuatnya hari ini karena kita tahu besok bakalan mati. Jadi nafsu itu ada 7 ya. Intisarinya nafsu itu ada 7. Kemudian ulama meringkas nafsu itu ada 3. Ada yang pertama itu nafsu ammarah, artinya nafsu yang selalu mengajak manusia kepada keburukan. Dan juga ada yang kedua itu namanya nafsul lawamah, artinya ketika diri kita selalu merasa kurang dalam beribadah, kurang dalam menjalankan kebaikan, itu namanya nafsul lawamah. Dan yang ketiga itu namanya nafsul mutmainnah, artinya orang yang sudah tenang dalam beribadah. Semoga semua ini bermanfaat, kita sama-sama bagi ilmu. Di sini saya bukan orang yang pintar, tetapi hanya lebih tahu lebih dulunya daripada kalian. Maka dari itu pada forum ini kita saling berbagi. Saya bukan lebih pintar dan Anda bukan bawahan saya, tetapi kita sama-sama belajar. Saya hanya lebih tahu lebih dulu daripada kalian. Maka pada forum ini kita saling mengetahui dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling mensupport, kita saling menasehati. Ya. Kemudian untuk ini video yang pertama, kemudian nanti ketika ada masukan-masukan apa, silakan di komen di link bawah ini. Mungkin ada urusan tentang keagamaan, tentang fikih, tentang tauhid dan segala macam, silakan nanti saya jawab lewat video ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.